Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk mengenal tentang sejarah Sultan Malikus Saleh. Setelah saya memasuki pintu gerbang makam Sultan Malikus Saleh, di sini dapat kita lihat bahwa banyak sekali makam-makam di sekitar makam Sultan Malikus Saleh. Dan di sini juga terdapat sebuah ukiran batu nisan kaki yang bertulis tentang sejarah singkat Sultan Malikus Saleh. Yuk mari kita dengar sejarah Sultan Malikus Saleh dari penjaga makam yaitu Tengku Ahmad Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama sekali kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada hari ini telah mengizinkan yaitu saudara untuk langkah kepada makam Sultan Malikus Saleh, mungkin juga untuk ingin mengetahui tentang hal yang menyangkut dengan sejarah yaitu Samudra Pasai. Juga selawat beserta salam kita hidangkan ke pembuat alam Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ini langsung kita masuk dalam tema sejarah, masalah sejarah. Yang pertama yang di depan kita ini adalah makam Marasilu Sultan Malikus Saleh. Itu nama dasar beliau adalah Marasilu. Marasilu ini asal muasal keturunan beliau adalah daripada Yaman. Jadi dari Yaman kakek beliau berangkat menuju pulau kita duduk ini, yang dulu disebut pulau ini adalah Pulau Aceh yang bernama Pulau Ruja. Jadi beliau datang kemari yang bernama adalah Merah Muhammad bersama dengan Merah Ahmad. Merah Ahmad dengan Merah Muhammad adik beradik. Merah Ahmad kakek daripada Sultan Marasilu Malikus Saleh. Merah Muhammad yang menjadi yaitu Raja Jempadirut. Jadi Merah Ahmad kawin dengan orang Pulau Ruja, juga orang Samudra Pasai, maka lahirlah yang bernama Merah Abdullah. Merah Abdullah tersebut itulah yang bernama yang ayah daripada Marasilu Sultan Malikus Saleh. Merah Abdullah kawin dengan Putri Betung, melahirkan seorang putra yang bernama Marasilu Sultan Malikus Saleh. Dalam artinya ayah Sultan Malikus Saleh adalah Merah Abdullah. Juga nenek Sultan Malikus Saleh adalah Merah Ahmad. Jadi beliau sebenarnya tempat berdomisili beliau yang pertama adalah lebih dekat ke arah selatan pergunungan. Lebih dekat ke arah pergunungan. Karena diketahui oleh Sultan Malikus Saleh yang bahwa dekat pesisir kita ini adalah sudah banyak para penduduk yang bermukim di pesisir Samudra Pasai. Belum ada nama Samudra Pasai. Jadi diketahuilah oleh beliau. Karena beliau, ayah beliau dan kakek beliau orang yang pengembang Islam, orang yang pensyiar Islam. Maka di mana diketahui oleh beliau di pesisir kita ini sudah banyak yaitu penduduk, maka beliau turunlah yaitu ke pesisir yang tujuan ingin yaitu berdakwah untuk mengembangkan Islam di daerah beliau. Jadi ternyata setelah beliau yaitu sampai ke daerah pesisir, di daerah kita duduk ini, di sini memang banyak penduduk, maka oleh beliau yaitu mendekatkan dengan yaitu para pemukim-pemukim yang ada di pesisir Samudra Pasai. Jadi maka beliau menunjukkan yaitu akhlakul karimah beliau pada mereka semua, kebaikan beliau, kemurahan beliau pada mereka semua, yaitu sesuai dengan yang tertulis di batu nisan kaki beliau adalah tertulis yang bahwa inilah beliau seorang hamba Allah
yang taat dan takwa kepada Allah. Dan juga beliau seorang pemberi nasihat kepada orang lain. Dan juga beliau adalah berasal daripada Yaman. Nah, Sultan Malikus Saleh ini berdasar daripada Yaman, artinya kakek nenek moyang beliau daripada Yaman. Dan beliau adalah berasal daripada keturunan yang mulia, juga disegan dan dikenal. Dan beliau ini adalah orang yang pemurah. Sultan Malikus Saleh orang yang sangat pemurah. Dan beliau ini adalah seorang yang abid. Maksud daripada abid, ahli ibadah. Dan beliau ini adalah seorang penakluk. Dan beliau ini adalah seorang pembebas. Yang sesuai dijuluki adalah dengan Sultan Malik As-Saleh. Marasilu Sultan Malik As-Saleh, sesuai dengan perbuatan beliau, yaitu kesalehannya beliau dalam memimpin orang-orang ke dalam agama Islam. Maka pada zamannya beliau waktu itu adalah digelarlah beliau berubah nama daripada Marasilu ke Marasilu Malikus Saleh. Daripada nama dasar beliau adalah Marasilu, berubah nama Marasilu Sultan Malikus Saleh, karena sesuai dengan perbuatan beliau. Jadi beliau terus yaitu berdakwah, mengembangkan, mensyiarkan Islam di seluruh yaitu Samudra Pasai. Dan beliau di waktu itu juga berkawin dengan anak Raja Perlak yang bernama Putri Merah. Setelah berkawin dengan anak Raja Perlak, melahirkan seorang putra yang bernama Sultan Muhammad Malikul Tahir. Nama putra beliau adalah Muhammad. Setelah beliau yaitu menanggungkan, menyambungkan perjuangan ayahnya Sultan Malik As-Saleh, beliau menjadi juga sultan, sehingga tidak kurang yaitu hebatnya seperti ayahnya beliau Sultan Malik As-Saleh. Maka berubah nama juga beliau, yaitu Sultan Muhammad menjadi Sultan Muhammad Malikul Tahir. Sultan Muhammad Malikul Tahir, karena beliau sanggup yaitu memimpin kerajaan Islam Samudra Pasai yang diwariskan oleh ayahnya, yaitu maju pesat di wilayah kerajaan Samudra Pasai. Maka dengan sebab kemajuan tersebutlah maka digelar beliau ini ditambah adalah dengan Muhammad Malikul Tahir yang sanggup melahirkan, menyatakan yaitu memakmurkan rakyat Samudra Pasai dan agama di waktu itu di kerajaan Samudra Pasai. Nah, itulah sebab beliau berubah nama daripada Muhammad kepada Muhammad Malikul Tahir, sanggup menerangkan, memajukan agama dan memakmurkan agama di kerajaan Samudra Pasai. Yang mentahirkan artinya. Dan juga oleh Sultan Muhammad Malikul Tahir yang diterima yaitu wasiat ayahnya ataupun dipulang kerajaan ayahnya pada tahun 1297, karena Sultan Malikus Saleh pada tahun 1297 beliau wafat di tahun Masehi. Kalau tahun Hijriah 696 di tahun Hijriah wafatnya Sultan Malik As-Saleh. Kalau dengan Masehi 1297. 1297 disambung oleh Sultan Muhammad Malikul Tahir, yaitu anak beliau, anak Sultan Malikus Saleh yang bernama Sultan Muhammad Malikul Tahir, disambung yaitu daripada kerajaan ayahnya, sehingga pada zaman Sultan Muhammad Malikul Tahir yaitu awal-awal abad ke-13, artinya 1297, sehingga berakhir Sultan Muhammad Malikul Tahir memimpin kerajaan Islam Samudra Pasai pada tahun 1326. Pada tahun 1326 berakhir, karena waktu itu beliau menghadapi yaitu peperangan dengan Majapahit. Majapahit di Pulau Jawa yaitu berkongsi 3 kerajaan. Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Pedil Aceh. Kerajaan Sriwijaya Palembang, Kerajaan Pedil Aceh Sigli sekarang, yaitu Kerajaan Majapahit yang ada di Pulau Jawa.
tujuan untuk diserang Samudra Pasai karena diketahui kerajaan Samudra Pasai memang sungguh sangat maju dan megah dan makmur. Diseranglah Samudra Pasai. Jadi dalam peperangan tersebut yaitu syahid seorang raja yang bernama Sultan Muhammad Malikul Tahir. Beliau gaib dalam peperangan. Oleh karena gaib dalam peperangan, maka tertulis di padulisan beliau adalah beliau ini adalah syahid. Artinya Sultan Muhammad Malikul Tahir sesuai dengan yang tertulis di padulisan adalah beliau ini syahid. Akan tetapi beliau ini gaib, tidak diketemukan yaitu jasadnya beliau. Maka sebab beliau ini adalah gaib, tidak ada jasadnya beliau. Maka yang ada makam tersebut itu adalah bukan makam, itu adalah selaku monumen. Selaku monumen didirikan di pinggir, itu di samping makam Sultan Malikul Saleh, supaya di dalam sejarah orang-orang tahu yang bahwa ada penerus daripada Sultan Malikul Saleh. Akan tetapi beliau tidak bermakam di sini karena beliau itu gaib, tidak didapat jasadnya. Tapi karena beliau gaib di dalam peperangan, ditulis di batu nisan beliau adalah beliau ini syahid di waktu peperangan dengan Gajah Mada. Jadi Gajah Mada meninggallah waktu berperang dengan kerajaan Samudra Pasai. Diserang oleh panglima perang Samudra Pasai sampai didapatkan beliau adalah di daerah antara Langsa dan Kuala Simpang. Di sanalah meninggal Gajah Mada. Gajah Mada itu panglima perang Majapahit, kan begitu. Jadi sampai sekarang tercipta yaitu antara Langsa dan Kuala Simpang sebuah kecamatan yang bernama adalah Kecamatan Majapahit. Asal kata daripada meninggalnya Gajah Mada di sana. Karena Gajah Mada yaitu panglima perang Majapahit, maka berubah nama yaitu daerah tersebut yaitu sekarang Kecamatan Majapahit. Yaitu Gajah Mada tersebut orangnya kebal, tidak sanggup dimakan senjata apapun. Akan tetapi dengan orang Samudra Pasai, beliau meninggallah yaitu di Aceh. Dan dicincang-cincang dagingnya diberikan kepada binatang-binatang hewan-hewan yang buas. Jadi tinggal patung kepalanya Gajah Mada. Dibawa pulanglah ke Jawa, ke Pulau Jawa. Sampai sekarang Gajah Mada dalam riwayat adalah yang ada tinggal patung kepala. Sedangkan jasadnya sudah dicincang-cincang oleh orang Samudra Pasai, meninggal di Aceh, Gajah Mada. Jadi pada waktu itu beliau sudah gaib kerajaan Samudra Pasai. Dan juga kita ceritakan wilayah kerajaan Samudra Pasai sekarang, dan juga di bawah pokok mangga itu dulu didirikan yaitu Masjid Samudra Pasai. Bawah pokok mangga di situ berdiri Masjid Samudra Pasai. Masjid Samudra Pasai karena beliau sudah wafat, dua orang raja wafat di sini, maka kerajaannya dipindah yaitu lebih kurang 1 kilo 200 meter arah ke timur. Di sana yang menyambung sejarah, di sana yang menyambung kerajaannya adalah putra daripada Sultan Muhammad Malikul Tahir yang bernama Sultan Ahmad. Yang menyambung kerajaan Sultan Samudra Pasai adalah yang bernama adalah Sultan Ahmad, anak daripada Sultan Muhammad Malikul Tahir, cucu daripada Sultan Malikul Saleh. Juga terus berkembang yaitu Sultan Ahmad di para periode kedua kerajaan Samudra Pasai, lebih kurang dari sini 1200 meter. Di sana yang menjadi sultan adalah Sultan Ahmad, anak daripada Sultan Muhammad Malikul Tahir. Beliau terus mengembangkan Islam yaitu pada tahun yaitu 1000 asalnya yaitu pada tahun 1326 disambung oleh Sultan Ahmad daripada yaitu wasiat Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Karena Sultan Muhammad Malik Al-Zahir beliau wafat pada tahun 1326, disambung oleh anaknya yang bernama Sultan Ahmad juga pada tahun 1326 juga. Jadi sehingga beliau meneruskan memperjuangkan kerajaan Islam Samudra Pasai seperti ayahnya, seperti kakek-kakeknya.
juga memang sungguh sangat maju dan makmur kerajaan Samudra Pasai di waktu itu. Dan akhirnya beliau wafat pada tahun 1360. Sultan Ahmad wafat pada tahun 1360. Dan Sultan Ahmad tersebut beliau mempunyai putra adalah yang pertama Sultan Zainal Abidin, yang kedua diberi nama lagi Sultan Ahmad, seperti nama ayahnya juga bercabang, Sultan Zainal Abidin, Sultan Ahmad. Sultan Ahmad adik daripada Sultan Zainal Abidin. Jadi terus diperjuangkan yaitu oleh Sultan Zainal Abidin, disambung kerajaan ayahnya yang bernama Sultan Ahmad tadi. Karena Sultan Ahmad sudah wafat pada tahun 1360, disambung oleh anaknya yang bernama Sultan Zainal Abidin. Juga Sultan Zainal Abidin beliau memimpin kerajaan Islam Samudra Pasai seperti ayahnya, seperti kakeknya juga. Sungguh memang maju dan makmur kerajaan Islam Samudra Pasai. Dan secara ringkas, beliau wafat yaitu Sultan Zainal Abidin pada tahun 1411. Pada tahun 1411 Sultan Zainal Abidin itu Masehi. Kalau Hijriah pada tahun 813. Masehi 1411. Kalau dengan tahun Hijriah adalah 813. Jadi terus beliau mengembangkan yaitu kerajaan Islam Samudra Pasai. Memang di waktu itu maju kerajaan Islam Samudra Pasai sudah megah senusantara, bukan Aceh, senusantara, juga Pulau Jawa, juga Malaka, juga Patani Selatan, juga sampai ke Penang, Lebuh Aceh di sana, juga sampai ke daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah yaitu Nusantara. Juga di waktu itu Sultan Zainal Abidin dalam mengembangkan menyiarkan Islam, beliau pada waktu itu juga yaitu syahid beliau. Syahid beliau di waktu mengembangkan Islam, memperjuangkan agama Islam adalah yang berperang dengan Raja Nagor. Raja Nagor tersebut adalah pemimpin yaitu Pedil Sigli. Pemimpin kerajaan Pedil Sigli berperang dengan yaitu Raja Nagor, meninggal yaitu Sultan Zainal Abidin, syahid, yaitu serangan kedua itu meninggal. Jadi oleh Zainal Abidin tersebut mempunyai keturunan beliau adalah Sultanah Rahasia perempuan. Sultanah Rahasia. Di waktu Sultan Zainal Abidin sudah meninggal syahid, maka digantilah dengan anaknya beliau yaitu yang bernama Sultanah Rahasia. Juga oleh Sultanah Rahasia menyambung kerajaan ayahnya Sultan Zainal Abidin pada tahun 813. Pada tahun 813 terus memperjuangkan Islam, maju sampai senusantara dan sampai diketahui oleh dunia-dunia luar begitu. Yang bahwa Samudra Pasai memang negeri sudah maju dan makmur, sudah megah Samudra Pasai waktu itu. Dan juga oleh Sultanah Rahasia pada waktu itu wafatlah juga beliau, secara ringkas wafatlah juga beliau yaitu pada tahun 831 Hijriah atau 1200 atau 1428 Masehi. Ini memang sungguh panjang sekali. Kalau kita mau ceritakan memang sungguh masih lama ya. Kalau kita teruskan agak lebih capek sedikit. Jadi apa? Saya lanjutkan sedikit, akan ke depan lagi sedikit supaya lebih memuaskan. Juga pada yaitu tahun 831 Sultanah Rahasia yaitu anak Zainal Abidin, anak Sultan Zainal Abidin, beliau adalah wafat. Artinya Sultanah Rahasia beliau wafat pada tahun 831 atau 1428 Hijriah 831, kalau Masehi 1428 Masehi. Dan disambung kerajaannya. Baru disambung kerajaannya oleh anak Sultan Ahmad tadi. Artinya anak paman Sultanah Rahasia. Paham itu? Anak paman Sultanah Rahasia ataupun yang bisa dikatakan adalah punya bahasa Aceh
Dia bahasa Aceh kan? Anak kemun daripada Zainal Abidin. Faham? Karena berdua tadi, Sultan Zainal Abidin, Sultan Ahmad. Sultan Ahmad ini mempunyai anak lagi yang bernama Sultan Zainal Abidin Ra'u Babdar. Sultan Zainal Abidin juga diberi nama. Kan? Yang tadi kan Sultan Zainal Abidin juga. Ini oleh Sultan Ahmad memberi nama anaknya lagi, yaitu Sultan Zainal Abidin. Tapi Sultan Zainal Abidin Ra'u Babdar. Artinya Sultan Zainal Abidin tersebut penakluk Gelembang di waktu itu. Arti penakluk Gelembang, segala hal riwayat permasalahan kerajaan Samudra Pasai bisa kalah di masa zaman beliau. Penakluk Gelembang. Terus mengembangkan kerajaan Islam Samudra Pasai. Memang sungguh sudah maju sudah sangat jauh, yaitu sudah ratusan, yaitu lamanya kerajaan Islam Samudra Pasai berkembang sampai kepada riwayat beliau. Dan juga oleh Sultan Zainal Abidin Ra'u Babdar, beliau mempunyai putra 3. Yang pertama yaitu lahir putra beliau yang tertua adalah Sultan Al-Mansur. Sultan Al-Mansur yang menjadi pemimpin di Malaka yang pertama. Ini sudah jauh perjalanan. Anak yang tertua. Ini keturunan sultan semua. Jadi sultan. Kalau perempuan sultanah. Ini keturunan beliau. Sungguh memang luar biasa. Jadi anak pertama yang bernama Sultan Al-Mansur yang memimpin Malaka. Karena oleh keturunan Samudra Pasai ini, tiap-tiap lahir putranya terus yaitu memasukkan agama Islam. Sudah mantap punya agama, maka diputuskan untuk mengembangkan Islam yaitu ke daerah-daerah lain. Maka keturunan beliau yaitu banyak juga terdapat di seluruh Nusantara, artinya di pulau-pulau, di seluruh pulau. Ada juga di Pulau Jawa, ada juga sampai ke Petani Selatan. Sana ada Tok Pasai namanya, dari Pasai. Ada juga sampai ke Penang, Lembu Aceh, ke Penang, dari Samudra Pasai juga. Dan juga ke Malaka sekarang yang bernama yaitu Sultan Al-Mansur. Ini dari Samudra Pasai semua. Dan juga anak daripada Sultan Zainal Abidin yang kedua yang bernama adalah Sultan Mahmud. Sultan Mahmud ini adalah yang memimpin kerajaan Islam Samudra Pasai pada periode ketiga, yang bertempat sekarang di Desa Mencat ataupun di wilayah Batai Balai. Wilayah Desa Mencat, kampung Desa Mencat, wilayah yaitu periode ketiga di wilayah Batai Balai. Itu kalau dalam sejarah, di wilayah Batai Balai. Di sana juga yaitu pemimpin kerajaan Samudra Pasai yaitu pada periode ketiga. Yaitu di sana penerus Sultan Malikus Saleh juga. Dan juga penerus daripada Sultan Zainal Abidin Ra'u Babdar. Karena oleh Sultan Zainal Abidin Ra'u Babdar yaitu lahir putra beliau yang kedua yang bernama Sultan Mahmud. Sultan Mahmud lah yaitu yang meneruskan kerajaan di periode ketiga. Jadi yang meneruskan kerajaan di periode ketiga yaitu di Batai Balai adalah pemimpin yang keempat di Batai Balai, Sultan Mahmud tersebut. Pemimpin yang pertama di Batai Balai adalah yang bernama Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin wafatnya beliau pada tahun 866 Hijriah ataupun 1462 Masehi. Sultan Salahuddin. Wafatnya Sultan Salahuddin disambung oleh Sultan Naid Ahmad. Wafatnya Sultan Salahuddin disambung oleh Sultan Naid Ahmad. Disambung oleh Sultan Zaid Ahmad. Sultan Zaid Ahmad beliau begitu juga cara mengembangkan Islam lebih kurangnya sama, yaitu seperti sultan-sultan yang lain. Juga beliau wafat adalah pada tahun 866 juga, yaitu pada tahun 1462. Itu Sultan Zaid Ahmad beliau wafat pada tahun 866 atau 1462
atau 1462 begitu. Terus disambung kerajaannya yaitu oleh Sultan Mu'izzud Dunya. Disambung kerajaannya oleh Sultan Mu'izzud Dunya Ahmad Waddin. Ya, Sultan Mu'izzud Dunya Waddin Ahmad, itu yang jelas. Beliau wafat pada tahun yaitu 870. Beliau wafat pada tahun 870. Dan beliau terus disambung lagi oleh Sultan Mahmud yang kita ceritakan tadi. Sultan Mahmud wafat pada tahun 872 ataupun 1488 Masehi. Dan terus disambung oleh Sultan Muhammad Shah. Muhammad Shah wafat pada tahun 900 Hijriah atau 1495 Masehi. Beliau. Dan terus disambung oleh Sultan Adlullah bin Mansur. Sultan Adlullah bin Mansur. Beliau wafat tahun yang sama, tahun 900 Hijriah atau 1495 Masehi. Terus disambung oleh Sultan Al-Kamil. Ini ada silap sedikit. Jadi bukan Adlullah, Sultan Al-Kamil. Disambung oleh Sultan Al-Kamil. Sultan Al-Kamil wafat pada tahun 900 Hijriah atau 1495 Masehi. Baru disambung oleh Sultan Adlullah. Beliau wafat pada tahun 911 Hijriah atau 1506 Masehi. Terus disambung oleh Sultan yaitu Abdullah. Tadi Adlullah. Terus disambung oleh Sultan Abdullah. Beliau wafat pada tahun 912 yaitu Masehi. Atau 1514 Hijriah Masehi. Begitu. Itu lebih kurang, lebih panjang lagi ke depan. Itu sangat lebih banyak. Itu kerajaan Islam Samudra Pasai. Kalau kita mau susun agak lebih sungguh sangat lama lagi. Ya, sangat lama lagi. Itu ada di sana, ada Sultan Koja lagi, ada Sultan Zainal Abidin yang keempat lagi, masih banyak lagi. Itu alhamdulillah lebih kurang. Kita akhiri di sini karena memang sungguh riwayatnya kerajaan Samudra Pasai memang sungguh sangat lebih panjang dan jauh perjalanannya. Lebih kurang adalah 350 tahun jayanya Islam Samudra Pasai. Itu keturunannya daripada Sultan Malikus Saleh semua. Sampai berkembang kerajaan Islam Samudra Pasai ke senusantara. Karena Malaka itu wilayah Samudra Pasai dulu. Karena di sana adalah cicit Sultan Malikus Saleh yang bernama tadi Sultan Al-Mansur. Sampai penerusnya beliau di sana. Maka dalam riwayat itu Malaka itu wilayah Samudra Pasai. Oleh orang Malaka, oleh orang Malaysia mengetahui yang bahwa Sultan Malaka asal muasalnya dari Samudra Pasai. Jadi kita saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.